Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Lina duduk di ujung jendela, memandangi hujan yang turun perlahan, seolah menyeratkan kedukaan yang sudah lama ia pendam. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seakan membawa ingatan-ingatan lama yang terus menghantui setiap langkah hidupnya. Tahun-tahun berlalu, namun luka di hatinya tetap ada. Luka yang sulit untuk sembuh, meskipun waktu terus berjalan. Ia masih ingat dengan jelas saat pertama kali bertemu dengan Dimas, pria yang membuat hidupnya berubah, dan di saat yang bersamaan juga membuat hatinya hancur. Dimas adalah sosok yang penuh dengan semangat hidup. Saat pertama kali bertemu, Lina merasa seolah dunia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang begitu kuat menariknya, membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, kedekatan mereka terasa begitu alami. Dimas selalu hadir dengan senyum yang menenangkan, dan bagi Lina, itu adalah sesuatu yang sangat ia rindukan setelah sekian lama merasa sendirian. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan hanya berlangsung sejenak. Beberapa bulan setelah hubungan mereka dimulai, Dimas mulai berubah. Sifatnya yang dulu penuh kasih dan perhatian kini berganti dengan sikap dingin dan jauh. Lina mencoba untuk mengerti, mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun, meskipun sudah berusaha untuk tetap mendampingi, Dimas tetap menjauh. Kekecewaan dan kesedihan mulai menguasai hati Lina. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Ia masih mencintai Dimas, dan ia bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, semakin lama Dimas semakin menghindarinya. Setiap kali Lina mencoba untuk berbicara, Dimas selalu mengalihkan pembicaraan atau bahkan pergi begitu saja. Seakan-akan ada sesuatu yang begitu besar yang ingin ia sembunyikan dari Lina. Suatu hari, setelah sekian lama menunggu, Dimas akhirnya mengungkapkan kenyataan yang begitu mengejutkan. Aku tidak bisa terus seperti ini, Lina, kata Dimas dengan suara yang hampir tidak terdengar, menatap Lina dengan mata yang penuh penyesalan. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dariku. Aku tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu lagi. Lina hanya bisa terdiam. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah mencoba segalanya. Namun ternyata, cinta yang ia berikan selama ini tidak cukup untuk membuat Dimas tetap tinggal. Dimas pun pergi, meninggalkan Lina yang terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, Lina merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Ia tidak bisa memahami mengapa semua itu terjadi. Apakah salah dirinya? Apakah ia tidak cukup untuk Dimas? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, hingga ia merasa kehabisan arah. Ia mencoba untuk terus melanjutkan hidup, tetapi semuanya terasa hampa. Setiap kali ada kenangan tentang Dimas, Lina merasa seolah-olah ia kembali terjebak dalam rasa sakit yang sama. Ia ingin melupakan, namun kenangan itu selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Ia merasa seolah hidupnya hanya berputar-putar dalam kebingungannya, mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah terjawab. Pagi itu, Lina memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Dimas. Sebuah taman kecil di pinggir kota, tempat mereka biasa berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang ingin mereka capai. Tempat itu selalu membuatnya merasa dekat dengan Dimas, meskipun kini hanya meninggalkan kenangan pahit. Lina duduk di bangku taman, menatap langit yang perlahan berubah warna. Apakah aku bisa menjadi bagian hidupmu, Dimas? Lina bertanya dalam hati. Kata-kata itu selalu bergema dalam pikirannya, namun tak pernah ada jawabannya. Ia tahu, mungkin itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab, tapi setidaknya, ia ingin mengetahui jawabannya, meski hanya dalam hatinya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu, Lina mulai merasakan bahwa hidupnya harus terus berjalan, meski dengan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, mencari jalan yang akan membantunya melupakan Dimas dan kembali menemukan kebahagiaan yang pernah hilang.
Ia mulai menyibukkan dirinya dengan pekerjaan dan aktivitas-aktivitas baru yang bisa mengalihkan pikirannya dari kenangan yang begitu menyakitkan. Namun, meskipun ia berusaha untuk menghindari rasa sakit itu, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, perasaan kosong yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap hari terasa seperti rutinitas yang monoton, tanpa adanya kebahagiaan sejati. Di setiap sudut ruangannya, di setiap langkah kakinya, ada kenangan yang tak bisa ia lupakan. Ia merasa seperti berjalan di atas jalan yang gelap, tanpa arah yang jelas. Suatu hari, Lina mendapat tawaran untuk mengikuti sebuah seminar pengembangan diri di luar kota. Meskipun awalnya ragu, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti seminar itu. Ia merasa mungkin ini adalah kesempatan untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang baru. Dengan sedikit harapan, Lina berangkat menuju kota kecil yang terletak di pinggir pantai, tempat seminar itu akan diselenggarakan. Selama seminggu penuh, Lina mengikuti sesi-sesi yang membahas tentang self-love, bagaimana menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, dan bagaimana melepaskan beban masa lalu. Meskipun awalnya sulit, ia mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari orang lain, melainkan sesuatu yang bisa ia ciptakan sendiri. Semakin ia menyelami sesi-sesi tersebut, semakin ia menyadari bahwa ia harus melepaskan masa lalu untuk bisa melangkah maju. Namun, perjalanan menuju pemulihan tidaklah mudah. Ada kalanya Lina merasa frustasi dan ingin menyerah. Kenangan tentang Dimas masih muncul begitu saja, mengisi setiap sudut pikirannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia lepaskan. Di saat-saat seperti itu, Lina sering merenung dan bertanya-tanya, apakah ia akan pernah bisa merasa lengkap lagi tanpa Dimas di sisinya. Hari-hari berlalu, dan pada suatu sore yang cerah, Lina duduk di tepi pantai, menikmati hembusan angin yang lembut. Ia menatap laut yang luas, merasa sedikit lebih tenang. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Lina melihat nama yang muncul di layar, nama yang sudah lama ia lupakan, Dimas. Hatinya berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang, ia mengangkat telepon itu. Suara Dimas terdengar gemetar, penuh penyesalan. "Lina," suaranya berat, "maafkan aku. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tak pernah bermaksud untuk pergi seperti itu. Aku masih mencintaimu. Lina, bisakah kita mulai lagi?" Lina terdiam. Teriakan hatinya yang telah lama terkunci seakan tiba-tiba muncul. Namun ia tahu, keputusan ini bukan sesuatu yang bisa diambil dengan tergesa-gesa. Banyak yang harus dipertimbangkan. Perasaan itu datang lagi, membawa harapan dan kebingungannya yang lama terkubur. Apakah ia bisa menerima Dimas kembali? Apakah ia bisa memulai lagi setelah semua yang telah terjadi? Ia menatap lautan yang beriak, mencoba menenangkan diri. "Dimas," kata Lina dengan suara yang lembut, "aku sudah lama berjuang untuk melupakanmu. Aku sudah mencoba untuk membangun hidupku tanpa kamu. Aku tahu kamu mungkin menyesal, tapi aku juga harus melanjutkan hidupku." Lina menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi bagian hidupmu lagi, Dimas. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Aku bukan lagi orang yang sama yang dulu kamu kenal." Dimas terdiam sejenak. Lina bisa mendengar deru napasnya yang berat. "Aku mengerti," kata Dimas akhirnya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal, dan aku akan selalu menghargai apa yang kita miliki. Jika suatu saat kamu bisa memaafkanku, aku akan menunggu." Lina menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya bisa melepaskan sebagian dari beban yang selama ini ia bawa. Ia tahu bahwa perasaan itu mungkin tidak akan hilang dalam semalam, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak perlu lagi merasa terikat pada masa lalu. Ia tidak harus memutuskan sekarang, tapi ia bisa bergerak maju tanpa harus menunggu jawaban yang pasti. Hari itu, di tepi pantai yang sepi, Lina merasa sedikit lebih bebas. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa ia sedang berada di jalan yang benar, jalan menuju pemulihan, jalan yang akan membawanya kembali menemukan diri yang hilang.
Beberapa bulan setelah percakapan dengan Dimas, Lina merasakan perubahan besar dalam dirinya. Meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantui pikirannya sesekali, ia sudah mulai belajar untuk menerima kenyataan dan melangkah maju. Ia kembali fokus pada apa yang benar-benar penting, hidupnya sendiri. Lina mulai menjalani rutinitas baru dengan lebih penuh kesadaran. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kenangan atau penyesalan yang tak berujung. Lina melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia merasa diberdayakan oleh pemahaman bahwa kebahagiaan datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Ia juga mulai menjalin hubungan baru dengan teman-teman yang mendukung proses pemulihannya. Ada perasaan ringan yang menyelimutinya, seolah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan-lahan terangkat. Suatu hari, Lina diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar tentang pengembangan diri di sebuah universitas. Awalnya, ia merasa gugup. Berbicara di depan banyak orang selalu menjadi hal yang menantang baginya, terutama setelah melalui pengalaman pribadi yang menyakitkan. Namun, saat berdiri di depan audiens, Lina merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia berhasil menemukan kembali dirinya setelah melalui perpisahan yang sulit. Ada kalanya dalam hidup, kita harus melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah, Lina berkata dengan tegas. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jika kita terus terjebak dalam rasa sakit, kita hanya akan melupakan kebahagiaan yang sebenarnya ada di depan kita. Kata-kata Lina mengalir dengan lancar. Dan seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ia merasa bahwa meskipun perpisahan dengan Dimas menyakitkan, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawanya ke tempat yang lebih baik. Ia sekarang tahu bahwa ia bisa mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, tanpa harus menunggu persetujuan atau cinta dari orang lain. Di akhir seminar, beberapa peserta menghampirinya, memberi pujian atas keberaniannya berbagi cerita pribadi. Salah satunya, seorang wanita muda bernama Sofia, mendekatinya dan berkata, "Lina, saya rasa apa yang Anda sampaikan sangat menginspirasi. Saya sendiri sedang menghadapi perpisahan yang sangat berat, dan saya merasa sedikit lebih kuat setelah mendengar cerita Anda." Lina tersenyum hangat. Terkadang, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita tidak sendirian. Setiap orang pasti melalui masa sulit, dan yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Itulah yang Lina rasakan, perasaan bahwa ia tidak sendirian lagi. Ia mulai membuka hati untuk orang-orang yang peduli padanya. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, dan Lina mulai merasakannya. Namun, meskipun hidupnya semakin baik, ia tetap merasa bahwa ada satu hal yang masih mengganggu hatinya. Pertanyaan yang sama masih terngiang di pikirannya, "Dapatkah aku menjadi bagian hidupmu lagi, Dimas?" Meski ia sudah melepaskan banyak hal, pertanyaan itu tidak bisa sepenuhnya hilang begitu saja. Hari itu, Lina memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Dimas, sebuah taman kecil yang penuh kenangan. Ia duduk di bangku taman, menatap langit yang cerah. Ia merasakan ketenangan, namun ada perasaan sepi yang datang begitu saja. Meskipun ia sudah mencoba untuk melanjutkan hidupnya, ada saat-saat tertentu di mana kenangan itu muncul kembali, dan pertanyaan itu kembali menghantui. Tetapi, Lina tahu bahwa kali ini, ia tidak akan terjebak lagi dalam perasaan itu. Ia sudah jauh lebih kuat sekarang. Ia akan terus melangkah maju, tanpa memandang ke belakang. Ia sadar bahwa hidup terus berjalan, dan ia harus mengikuti alurnya, meskipun itu berarti melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan tujuannya. Di tengah heningnya taman, Lina menatap ke depan dengan penuh harapan. Ia tahu, di masa depan, ada banyak hal indah yang menantinya. Ia akan terus berjalan, bukan untuk mencari seseorang yang bisa mengisi kekosongannya, tetapi untuk menciptakan hidup yang penuh makna dan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Dimas mungkin pernah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi Lina tahu sekarang bahwa ia adalah orang yang berhak untuk menentukan jalannya sendiri. Ia tidak perlu menunggu persetujuan dari siapapun. Ia adalah Lina, dan ia sudah cukup. Lina akhirnya menyadari bahwa perjalanan hidupnya adalah tentang kebebasan.
Kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri, kebebasan untuk memilih arah hidup yang ingin ia tuju, dan kebebasan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dipaksakan. Ia mulai menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Ia memulai proyek baru, sebuah usaha yang menggabungkan kecintaannya terhadap seni dan pengembangan diri. Lina membuka studio seni yang tidak hanya mengajarkan teknik melukis, tetapi juga mengajarkan pentingnya mengekspresikan perasaan dan emosi melalui karya seni. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain untuk mengekspresikan diri mereka, ia juga menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. 1 tahun berlalu, dan studio seni Lina menjadi semakin populer. Banyak orang yang datang untuk belajar dan berbagi pengalaman. Meskipun ia tidak mencari pengakuan atau kekayaan, Lina merasa puas melihat orang lain menemukan kebahagiaan melalui seni, seperti yang ia alami dalam perjalanan hidupnya. Pada suatu sore yang cerah, Lina duduk di studio seni yang ramai dengan kegiatan. Ia menatap lukisan di dinding, sebuah karya yang ia buat beberapa bulan lalu. Itu adalah lukisan abstrak, penuh warna, menggambarkan perasaan tentang kebebasan dan penerimaan. Lina tersenyum. Ia tahu bahwa inilah yang seharusnya ia lakukan, berbagi dengan dunia, memberikan yang terbaik dari dirinya, dan menikmati hidup yang ia bangun sendiri. Lina tidak lagi bertanya-tanya apakah ia bisa menjadi bagian hidup seseorang. Karena sekarang, ia tahu bahwa hidupnya adalah bagian dari dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup.